Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezik Fadila. Saya dari kelas Sistem Informasi B, Angkatan 2020. Dan kali ini saya akan membuat video mengenai post-test praktikum data mining. Post-test terakhir ya. Oke, sini. Bentar. Ya, oke. Untuk saat ini saya akan menjelaskan data mining menggunakan algoritma KNN. Nah, jadi KNN atau K-nearest neighbor merupakan metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek yang diuji berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Artinya di sini kita menggunakan sampel gitu ya untuk menguji datanya. Nah, kemudian data yang diuji diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kriteria data yang sudah ada. Oke, berarti data yang diuji ini akan disesuaikan gitu ya, akan mengambil klasifikasinya berdasarkan kriteria data yang sudah ada atau yang kita tentukan nih datanya apa aja seperti itu. Kemudian klasifikasinya menggunakan voting terbanyak di antara objek yang diklasifikasikan. Oke, mungkin contoh gambarannya seperti ini ya. Nah, di sini kan kita ingin menentukan lingkaran hitam ini masuk ke dalam kriteria kuning atau biru gitu. Nah, untuk menentukannya kita gunakan 3 di sini ya. Kalau dari contoh ini kita gunakan 3 jarak terdekat, yaitu 3 jarak terdekatnya ada 2 bola kuning dan 1 bola biru. Nah, dari sini udah terlihat ya, kalau jarak terdekatnya itu lebih banyak kuning daripada biru. Artinya bola hitam ini kalau mau kita tentukan berdasarkan KNN, maka data lingkaran hitam ini akan masuk kuning karena data terdekatnya kebanyakan kuning seperti itu. Oke, kemudian, nah ini ada rumusnya ya. Tapi ini rumus secara umum ya, rumus untuk menentukannya. Jadi misalnya kita pertama tuh ada cuma 2 kriteria gitu ya. Kalau 2 kriteria maka rumusnya seperti ini. Hasilnya dikurangi terus dikuadratkan, ditambah sesuai dengan berapa banyak kriteria. Nah, kalau misalnya di bawah ini gunaan jika untuk 3 kriteria. Nah, contohnya bawah ini tuh seperti gini. Ini kan ada 3 ya. Ada 1, 2, 3. Nah, itu menggunakan rumus ini. Dan rumusnya tergantung seberapa banyak ya kriteria yang kita gunakan ya. Bisa 4, 5, dan ini nanti juga menyesuaikan seberapa banyak panjang rumusnya sesuai dengan kriteria yang kita gunakan. Oke, tetapi untuk di codingan rumusnya ada sedikit berbeda daripada kita gunakan di sini. Mending langsung aja kita masuk ke codingannya ya. Oke, jadi ini adalah codingan mengenai KNN gitu. Terus juga untuk datasetnya atau data sampelnya, data ujinya ini kita gunakan menggunakan kuesioner kemarin. Nah ini ya, jadi kemarin kan kita ada buat kuesioner ya. Nah data dari kuesioner ini kita gunakan sebagai sampel atau uji coba. Nah yang diambil ini dari kolom keempat, 5, 6. Jadi ini kita jadikan kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3. Nah ini dari mana data ini? Itu dari sini. Nah ini kan raw 7 ya, data ke-7 ya. Itu data keterangan ya. Tidak. Ini kan data keterangan yang paling akhir. Nah, kalau susah, ini kan maksudnya bukan susah ya. Nah, ini adalah data kriteria ke-6, ini ke-5, dan ini ke-4. Nah, ini yang hanya kita gunakan hanya ini. Sedangkan bukan kriteria, maksudnya kayak kolom 2 dan 3 tidak kita gunakan. Tetapi kita gunakan dari kolom ke-4, 5, dan 6. Itu juga keterangan untuk dari kolom ke-7. Itu ya. Ini ya, 4, 5, 6. Nah, agar lebih mudah kita tampilkan aja kali ya, kita buat dalam bentuk table ya, daripada datanya seperti ini kan berantakan ya. Table kita jalankan. Nah ini ya, terlihat ya. Nah ini datanya. Ini data K1 atau kriteria 1, ini K2, dan ini adalah K3. Dan ini adalah keterangannya. Oke, kita tutup. Nah kemudian untuk menjalankannya kita mulai dari sini ya. Untuk menjalankannya datanya atau kasusnya itu kita input sendiri gitu.
Jadi ini bisa input untuk kategori 1, kategori untuk kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria ketiga. Gitu. Jadi seperti ini. Ini kan. Nah, ini apa ini? Oh, coba kita jalankan lagi. Nah, ini ya. Nah, ini ada kriteria 1 ya. Nah, ini jadi untuk datanya atau soalnya kita buat, kita inputkan gitu, tidak langsung ada dalam datanya. Tidak langsung ada dalam codingannya maksudnya. Oke, misalnya ini ya. Kemudian nah, ini kita hitung ya. Kita matching menggunakan fungsi ini, def ini. Nah, ini fungsi ini adalah untuk menghitung kedekatan gitu. Kedekatan dengan jaraknya gitu. Jadi misalnya ini kan ada kriteria pertama ya. Kriteria pertama ini kira-kira dia masuk kemana datanya, data dari A ini. Oke, tapi sebelum itu kita perlu menentukan bobot. Ya, jadi ini bobotnya kita tentukan sendiri ya, mau seberapa. Oke, misalnya ini ada K1 atau kriteria pertama kita kasih bobotnya 1, kriteria kedua 0,5, kriteria ketiga 0,75. Kemudian ini ada list atau variable list untuk menyimpan datanya. Ini nilai 1, kriteria 1, 2, 3, kriteria 2 dan 3. Oke. Pertama, kita menghitung kriteria yang kita inputkan. Ini A, B, C ini input ya. Nah, ini kan namanya input ya. Itu variabelnya input. Oke, jadi A itu kriteria 1. Kita inputkan di sini. Oke, pertama, jika kriteria pertama sama dengan data yang kita inputkan, maka dia akan mendapatkan bobot atau nilainya 2,25. Tetapi jika tidak sama, maka dia datanya atau nilainya bobotnya hanya akan mendapatkan 1. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, di sini ada kriteria 1 ya. Kriteria 1 ini kan sama dengan variabel A tadi ya, yang perlu diinputkan. Nah, jika kita menginput data yang sama, misalnya ini susah nih, susah. Nah, nanti kan dari sini kan dia cara nurunkannya bentar ya. Oh, ini. Misalnya nih kan, dibandingin dengan data pertama, susah. Kan dia, jadi data ini, di data sini dia akan menentukan dari sini. Nah, ini kan banyak ya. Dia akan menghitung seluruh. Kira-kira ini akan masuk, akan menghitung data kriteria 1 sampai habis. Itu untuk fungsi ini. Nah, jika datanya sama gitu ya. Entar. Nih, susah. Nah, ini sama ya. Susah. Sama dengan susah. Maka data yang pertama ini akan dapat nilai atau bobotnya 2,25. Tetapi jika berbeda, misalnya data keempat ya. Nah, bentar. Misal data keempatnya ini kan sedang nih. Sedangkan kita inputnya susah, maka di sini dia datanya yang ke sini, keempat ini akan dapat nilai 1. Begitu juga dengan kriteria kedua dan kriteria ketiga. Misalnya kalau kriteria kedua kan, misal kriteria kedua dan ketiga ya, kayak pertama mungkin kita inputnya susah, kedua gampang dihubungi. Nah, ini kan sama ya. Sama. Misalnya ini kita bandingin dengan data pertama, susah. Tidak sesuai. Karena tidak sesuai, maka dia akan mendapatkan nilai 0,5. Tapi jika if sama, maka dia akan mendapatkan bobot tertinggi atau nilainya 2,25. Nah, jadi kan hasil dari data yang banyak ini, itu akan disimpan ke variabel ini, ke list. Misalnya nilai 1, dia masuk ke sini. Dan dia menghitungnya satu kriteria ya, bukan satu data ya. Jadi satu kriteria ke bawah gitu. Contohnya seperti apa? Coba ini kita print ya. Print nilai 1 untuk membuktikan gitu. Oke, coba kita print nilai 1 ya. Kriteria pertama ya. Oke, kriteria pertama susah. Kemudian kedua mungkin gampang
dihubungi 03 sedang. Oke ya. Nah, oke seperti saya bilang tadi ya, misalkan kriteria pertamanya susah. Sama nih, susah nih. Nah, maka dinilai 2,25. 25. Kan ini 3 ini susah ya. 2, 3 susah. Sama dengan data yang diinputkan di sini. Sedangkan yang keempat, dia sedang. Artinya berbeda dengan data yang kita inputkan. Maka nilainya 1. Atau nilai 1 ini sama dengan ini. Nah, ini ya. Kan tadi kita inputkan susah ya. Datanya sama dengan susah, datanya sama, dapatnya 2,25. Pas ke bagian data keempat, sedang, berbeda dengan yang kita inputkan, maka nilainya ada nilai 1 atau nilai selain bukan nilai yang tertinggi. Begitu. Oke, itu tadi data untuk print nilai 1 ya. Oke. Nah, kemudian data dari keseluruhan tadi itu akan dikumpulkan terus dikali sesuai dengan bobotnya. Misal nilai data nilai kriteria pertama gitu ya, nanti dikali dengan bobotnya. Nah, kalau bobot kriteria pertama kan 1 dikali 1. Kemudian data dari nilai kriteria kedua dikali dengan bobotnya kriteria kedua, yaitu 0,5. Data nilai kriteria ketiga dikali dengan kriteria ketiga, yaitu 0,75. Kemudian setelah dikali, keseluruhan hasil ini akan ditambah, kemudian dibagi dengan total bobotnya. Nah, ini total bobotnya 2,25 ya. 1 tambah 0,5, 1,5 ditambah 0,75, 2,25. Nah, ini. Jadi datanya itu hasilnya seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Oke ya. Ini kita pindahkan sama kali ya. Susah. Gampang dihubungi, parkir sedang. Nah, ini ya. Nah, ini datanya ya. Data hasil dari ini. Nah, hasil rumus ini ketika semua datanya setelah dikali dengan kriterianya, kemudian tambahkan semuanya, semua nilai kriterianya dibagi dengan bobotnya. Hasilnya adalah ini. Gitu. Nah, ini hasilnya data pertama ya. Ini data pertama dari sini. Ini data kedua dan juga seterusnya seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu kan, nah datanya kita simpan di kasus ya, di list kasus yang akan kita gunakan di sini. Nah, jadi setelah dia menghitung dari sini, kemudian akan dicari nilai terbesarnya yang akan dijadikan patokan untuk menentukan keterangan bahwa ini masuknya puas atau tidak puas gitu ya. Nah, ini kita panggil ya dari list ini ya, list yang telah disimpan datanya dari sini ya. Oke. Nah, jadi sini kita mencari nilai tertinggi gitu, nilai tertinggi dari sini. Nah, untuk menentukan puas atau tidak. Jadi dia mengambil nilai tertinggi ya, nilai tertinggi dari data ini coba. Jangan print sini. Nah, ini print, kita masukkan data yang sama. Ini kayak tadi aja ya, susah, gampang dihubungi, kemudian sedang. Nah, jadi nanti data dari banyak ini nanti akan dicari data yang tertinggi. Data yang tertinggi. Nah, ini kan tertinggi kan 2,25 ya sepertinya. Iya, 2,25. Nah, data dari banyak ini setelah dicari data yang tertinggi atau terbesar, itu diambil juga indeksnya atau urutannya. Nah, ini kita ambil, tuh dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke value. Oh iya, betul. Dimasukkan ke data yang tertinggi juga ya. Oke, ada berapa gitu ya. Kemudian ini untuk masukkan datanya ke list ini. Nah, kemudian ini ada keterangan. Jadi nanti dia menghitung kira-kira ini untuk kriteria puas berapa banyak, kriteria tidak puas ada berapa gitu ya. Jika misal kriteria Y atau puasnya lebih banyak dari tidak puas, maka keterangannya puas. Kalau tidak, maka sebaliknya gitu.
mungkin contohnya gimana ya? Coba kita print ya. Bisa print variabelnya, variabel y, juga print variabel t. Oke. Nah ini ya, kita coba jalankan. Ini datanya, kita masukin data yang tadi. Susah, gampang dihubungi. Akhir saya. Nah, agak berantakan ya, coba hapus. Oke. Kriteria pertama. Oke, pertama tadi susah, gampang dihubungi. Terakhir ada kriterianya sedang. Nah, hasilnya puas. Kenapa bisa puas? Karena nilai Y atau kriteria puasnya lebih tinggi sama dengan tidak. Ini satu ya. Ini tuh print dari variabel Y ya. Nah, ini variabel T. Di sini. Nah, ini dia. Ini Y 1 dan T-nya 0. Kenapa cuma 1? Karena kita masukin datanya di sini cuma 1. Kalau misalnya mau lebih, misal 4 gitu ya, bisa juga. Tapi hasilnya tidak berpengaruh ya, tetap sama. Jadi begitu. Oke, itu tadi penjelasan mengenai variabel KNN. Kemudian apa lagi ya? Variabel indeks. Ya sudah ya. Oke. Jadi intinya dari penggunaan algoritma KNN di dalam bentuk codingannya kurang lebih seperti ini. Tapi ini sebenarnya masih ada banyak kekurangan ya, tidak sepenuhnya sesuai dengan algoritma KNN ya. Tapi ya yang bisa saya lakukan ada seperti ini ya. Oke. Kemudian ya itu aja. Jadi intinya untuk menentukan keterangannya ini, datanya kita inputkan dari sini. Setelah datanya diinput, nanti, nah data dari inputnya akan menyesuaikan sebagai data uji coba ini ya, kita input kan, akan menyesuaikan dengan dari sini sampel yang kita punya atau dataset yang kita punya. Ini saya pakai kuesioner ya, seperti itu. Nah, dari dataset itu nanti akan ditentukan apakah keterangan data yang kita inputkan itu akan masuk puas ini ya atau tidak, berdasarkan bobot atau ini kedekatan yang telah kita buat tadi gitu. Nanti dihitung hasilnya gini semuanya, nilai total kriterianya dikali bobot, kemudian ditambah semuanya, kemudian dibagi dengan total bobotnya, hasil dari itu kemudian kita pakai, kita ambil nilai tertingginya untuk menentukan kriteria untuk menentukan keterangannya puas atau tidak puas. Begitu, itu dari penggunaan algoritma KNN pada Python. Oke, itu saja ya dari presentasi saya mengenai algoritma KNN. Kurang lebih yang mohon maaf kalau ada salah kata, banyak sekali salah katanya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.